Salam, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang anggota PLKUU yang diberkati Tuhan. Kita berkumpul kembali dalam program saya dan PKU GPIB membaca Alkitab bersama. Memperkenalkan nama saya Ibu Mary Wiryo Sahusilawane dari GPIB Jemaat Eklesia Jakarta Selatan. Oma Opa, Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk bersama-sama. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas istirahat yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh tidur nyenyak dan kami dibangunkan pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan hari yang baru. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama membaca Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, berkati kami sehingga setiap firman Tuhan yang kami dapatkan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu siap membacanya dan mendengarkannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yunus 3 ayat 10 yang menyatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kita kembali ke SBU dengan perikopnya, maka menyesalah Allah. Dalam Alkitab ada beberapa peristiwa yang membuat Allah berubah pikiran. Tidak jadi memusnahkan umatnya. Dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai 14, 2 Samuel 24 ayat 15 sampai 17, 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Dari beberapa peristiwa itu yang membuat Allah berubah pikiran adalah percakapan dengan umatnya, biasanya dengan tokoh tertentu secara tertutup. Ataupun karena umat yang akan dimurkainya itu bertobat, tidak terkecuali bangsa yang bukan umatnya seperti orang Niniwe. Sebagaimana keyakinan Yusuf yang mengenal Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, maka hal itulah yang terjadi pada orang Niniwe. Mereka bertobat dengan sungguh dan Allah mengasihi mereka. Allah membatalkan hukumannya. Pertobatan yang sungguh-sungguh selalu berhasil menghentikan murka Allah, bahkan mengubah malapetaka menjadi pembaruan hidup. Padahal Alkitab selalu menggambarkan secara jelas betapa berat dan parahnya perbuatan dosa atau kejahatan yang dilakukan umat, sehingga Allah menjadi sangat murka dan hampir tidak mungkin mengampuni. Akan tetapi pada akhirnya Allah menghentikan kemarahannya, membatalkan hukumannya, dan memulihkan keadaannya umat yang semula dimurkainya. Alkitab dengan sangat tegas memperlihatkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun.
Seringkali kita beranggapan bahwa Allah itu sangat kaku dalam keputusannya, sehingga ia sangat mudah marah, lalu menghukum orang yang melanggar perintahnya. Namun peristiwa di Niniwe memperlihatkan bagaimana perasaan Allah itu dinamis, tetapi tidak labil. Cair tetapi tidak ikut arus. Allah tidak gengsi untuk memperlihatkan bahwa sikapnya itu merupakan kasih setianya yang tidak berbalas kepada miliknya. Karena Allah berperasaan, kita diajak memahami bahwa menyesali suatu rancangan atau mengubah pikiran atau suatu keputusan tegas bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan selama tindakan itu diambil berdasarkan suara hati dan itikad untuk menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami untuk membaca firman-Mu. Kami tahu Tuhan, setiap firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Engkau tolong kami semua Tuhan sebagai anggota PKLU GPIB, sehingga apa yang dirancangkan Tuhan itu menjadi keputusan yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Majelis Sinode dengan segala program dan Dewan PKLU juga Tuhan dengan program-program mereka. Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh melakukan itu yang terbaik. Berikan kesehatan yang sungguh Tuhan Yesus untuk mereka. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan mereka sehingga semuanya boleh berjalan lancar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami dalam masa-masa persiapan untuk pemilihan. Biarlah mereka mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, mari Bapa, ampuni kami dalam dosa dan salah kami. Dan selalu keputusan ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, PKLU yang diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.